kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Banten. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Minta proyek secara paksa senilai 5 triliun, Polda Banten tetapkan 3 tersangka. Geger warga temukan bayi tergeletak di perkebunan kota Cilegon. Naik sejak awal tahun, harga kelapa masih memberatkan warga Tangerang Selatan. Kesal selama bertahun-tahun terkena dampak pembangunan pabrik di wilayahnya, seorang ibu rumah tangga di Desa Kareo, Kecamatan Cawilan, Kabupaten Serang, mengamuk dan merusak pagar pabrik. Menggunakan martil berukuran besar, emak-emak bernama Mulyana ini tampak emosi saat merobohkan tembok pabrik setinggi sekitar 3 meter. Bukannya tanpa alasan, sejak berdirinya bangunan PT Lautan Baja Indonesia, banyak warga di sekitar pabrik terdampak. Beberapa rumah warga rusak dan longsor. Kejadian ini sudah terjadi sejak proses pembangunan pabrik sekitar 4 tahun lalu. Bukan hanya itu, tanah warga di sekitar pabrik sudah tidak lagi produktif karena banyak yang terendam lumpur pembangunan pabrik yang memproduksi baja ini. Saya udah sabar selama 3 tahun ya Pak. Dari zaman pertama pabrik ini dibangun, pemancangan kita rumah pada hancur ya Pak. Terus retak-retak, keramik pada pecah-pecah. Mereka tanggapannya kurang, ada perbaikan tapi cuma asal. Tidak sepenuhnya diperbaiki. Hingga saat ini janji pemilik perusahaan untuk memperbaiki rumah warga yang terdampak belum juga terlaksana. Warga berharap adanya itikat baik dari pihak perusahaan untuk memperbaiki rumah warga yang terdampak pembangunan pabrik. Bahwa itu yang merusak tembok ya bukan warga Gabus, tapi memang warga Desa Kareo. Nah, karena warga saya itu rumahnya seperti sambil contoh tembok itu retak-retak, dan itu pihak perusahaan menjanjikan akan diperbaiki, tetapi sampai mereka berbuat seperti itu karena hanya janji-janji saja, belum ada realisasi atau penyelesaian. Sementara itu pihak perusahaan mengklaim pihaknya sudah menjalankan perbaikan rumah warga yang terdampak pembangunan pabrik. Saja menanggapi tentang perihal video yang viral ya Pak ya. Kami dari perusahaan sudah beretikat baik untuk memperbaiki lahan yang ada di belakang. Itu untuk pengurukan sampai di turap pun kita sedang proses untuk penerapan agar tanahnya tidak longsor lagi ke sawah di sampingnya. Jadi seperti itu. Jadi memang sudah dalam proses untuk perapian tanah yang dulu sempat longsor dan itu sudah kita ganti. Pemerintah desa setempat akan mempertemukan pihak perusahaan dan warga yang terdampak nantinya kejadian tersebut agar tidak kembali terjadi. Ariel Maranus dan Ahmad Sayuti melaporkan dari Kabupaten Serang. Hari Raya Idul Adha semakin mendekat. Tidak mengherankan lapak-lapak pedagang hewan kurban mulai terlihat di sejumlah titik. Seperti yang terlihat di salah satu tempat penjualan hewan yang berada di Kampung Ciberem, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Lebak. Bahkan meski Lebaran Idul Adha masih sekitar 3 pekan lagi, penjualan hewan kurban seperti domba, sapi dan kerbau sudah meningkat hingga 50% jika dibandingkan hari biasa. Harga hewan kurban yang ditawarkan pun bervariasi tergantung jenis dan ukuran. Untuk hewan kurban jenis kerbau dan sapi, pedagang mematok harga pada kisaran 15 juta sampai 35 juta rupiah. Sedangkan domba pada kisaran 2.500.000 sampai 5 juta rupiah. Tidak hanya dari Banten, pedagang juga mendapatkan hewan kurban dari sejumlah daerah seperti Nusa Tenggara Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Pedagang juga bekerja sama dengan pihak di Senakes Suan Lebak untuk melakukan pemeriksaan dan pengecekan kesehatan hewan.
Kalau untuk jemaah sejauh hari dari Idul Fitri itu kebanyakannya pilihnya sapi sama kerbau. Kalau untuk domba, peningkatan pembelian itu kisaran 2 minggu lagi ke hari H. Oh gitu. Domba. Tapi sekarang udah banyak yang mesen nih. Alhamdulillah udah ada lah. Oh gitu ya. Kang, untuk harga sapi sendiri berapa tuh sekarang? Yang paling terendah berapa? Yang paling tertinggi? Terendah di kisaran 15 sampai dengan 35. Itu untuk sapi. Kalau Sapi sama kerbau sama. Oh sama. Sama. Kalau untuk kambing sendiri kan? Kambing di kisaran 25 sampai 6 juta. Oh, gitu. Kang, biasanya kan yang memilih itu lebih selektif ya untuk kesehatan Iya. atau apa nih? Untuk kesehatan sendiri dari hewan kurban ini udah ada pemeriksaan atau apa sebelumnya? Kalau untuk pemeriksaan hampir kita konsultan sih Pak. Oh, iya. Kerjasama dengan pemerintahan, Dinas Peternakan. Oh, jadi rutin ke sini ya? Iya, rutin. Konsumen sengaja membeli hewan kurban jauh-jauh hari karena khawatir harga akan semakin meningkat mendekati Idul Adha. Milih-milih sapi harganya berapa gitu, yang agak ringan-ringan aja gitu. Itu buat siapa? Buat Bukan buat saya sih, buat tetangga. Oh. pengen sapi gitu. Kurban. Oh, kurban. Buat kurban. Udah dapat nih Pak? Belum. Kenapa pilih tempat sini Pak? Enak lah. Oh gitu. Di sini mah enak. Kita luas lihatnya, yang mau pilih yang mana gitu. Bebas gitu. Berarti banyak pilihannya Pak? Iya. Para pembeli biasanya datang langsung ke tempat tersebut untuk melakukan transaksi pembelian. Selain itu untuk menitipkan hewan yang telah dibelinya dan baru diantar 1 hari menjelang Idul Adha. Ariel Maranus dan Sajiwa Pratama melaporkan dari Lebak. Ratusan pimpinan perusahaan dari berbagai sektor industri maupun pimpinan LSM dan Ormas mendeklarasikan diri untuk melawan aksi premanisme di kota Cilegon. Hal ini dilakukan demi menjaga keamanan dan kondusivitas wilayah dalam menyambut investasi untuk mensejahterakan masyarakat daerah. Deklarasi dilakukan menyusul banyaknya aksi premanisme di berbagai daerah yang dianggap sudah meresahkan dan dikhawatirkan akan mengganggu investasi dan merugikan masyarakat. Menurut Kapolres Cilegon, pihaknya bakal menindak tegas apabila menemukan aksi premanisme yang mengganggu investasi di wilayah kota industri. Selain itu, pihaknya juga bakal mengerahkan pasukan BRIMOB untuk menjaga keamanan dari tindakan premanisme yang meresahkan. Deklarasi apabila terjadi premanisme yang ada di wilayah Cilegon akan kita tindak tegas tanpa pandang bulu. Kami sudah berkomitmen dan juga kami berdiskusi tadinya dengan OKP, Ormas, kemudian juga perusahaan dan OPD dan Forkopimda yang ada di kota Cilegon untuk bersama-sama menjaga kondisivitas wilayah hukum Polres Cilegon dan wilayah pemerintah kota Cilegon agar selalu kondusif dan aman seperti itu. Sementara itu, Wali Kota Cilegon yang hadir dalam kegiatan tersebut juga berharap agar para investor yang menanamkan modalnya di Kota Cilegon untuk lebih bijak dan turut melibatkan pengusaha lokal dalam menjalankan usahanya. Kondisi yang kemarin, kita mungkin ke depan Kota Cilegon itu akan lebih mengakomodir lagi ya. Ketika memang ada mungkin ketidakpuasan dari para himpunan berusaha atau mungkin organisasi masyarakat, kita akan menjembatani. Yang penting dalamnya tidak ada tadi unsur penekanan, tidak ada unsur intimidasi. Tapi kayak gitu. Jadi jelas tadi kata Pak Kapolres, Pak Dandim dan juga Pak Kapolda kemarin menekankan tidak boleh ada intimidasi, tidak boleh ada penekanan. Tapi saya harap pun dalam sama perintah Wali Kota Cilegon berharap kepada para investor, para industri juga harus bijak. Kayak gitu. Ketika memang berinvestasi di Kota Cilegon, kami berharap ya dilibatkan pengusaha lokalnya. Jangan terlalu dikip sendiri. Kami yakin kok warga Cilegon, pengusaha Cilegon juga bisa bersaing. Deklarasi anti premanisme yang diinisiasi oleh Polres Cilegon merupakan upaya untuk menyamakan persepsi dalam menjaga iklim investasi yang sehat sehingga bisa berdampak positif bagi kesejahteraan rakyat dan kemajuan daerah. Ariel Maranus dan Haji Ramadan melaporkan dari Kota Cilegon.